Halo, sekarang kembali lagi dengan saya Christine. Kali ini kita akan membuat geodatabase. Geodatabase adalah database relasional yang memuat informasi grafis. Geodatabase terdiri atas feature class atau spasial dan tabel non-spasial. Adapun tahap pertama dalam membuat geodatabase, terlebih dahulu kita buka aplikasi ArcGIS yang terdapat di laptop dan kemudian kita menuju ke ArcGIS Catalog. Nah, di ArcGIS Catalog ini kita akan terlebih dahulu koneksikan folder kita dengan cara klik connect to folder. Nah, kita cari file dengan nama Practicum 6 basis data. Nah, di sini saya sudah punya file folder, maksud saya Practicum 6 basis data. Oke, nah sudah ada Practicum 6 basis data. Nah, selanjutnya pada folder Practicum 6 basis data, kita membuat personal geodatabase dengan cara klik kanan pada folder Practicum 6 basis data, lalu klik new, lalu klik personal geodatabase. Nah, di sini ketikkan sesuai dengan kabupaten atau kota teman-teman yang akan kerjakan. Nah, kabupaten saya itu Kabupaten Situbondo. Selanjutnya pada Kabupaten Situbondo kita akan buat feature dataset IG dasar dan IG tematik dengan cara klik folder kabupaten yang kita punya, lalu klik new, klik feature dataset. Nah, di sini kita klik, kita ketikkan IG dasar. Lalu klik next. Nah, di sini kita pilih WGS 49S. Vertical coordinate sistemnya kita pilih Word. Lalu kita cari WGS 1984. Lalu klik next. Kita buat finish. Nah, untuk IG dasar sudah selesai. Nah, untuk membuat IG tematiknya sama dengan IG dasar, cara dan langkah-langkahnya. Kita klik folder, klik new, feature dataset, lalu klik IG tematik. Saya tulis klik IG tematik. Oke, untuk IG dasar dan IG tematik sudah kita buat. Nah, selanjutnya untuk memudahkan penyimpanan data, maka perlu dilakukan pengaturan penyimpanan lingkungan data dengan langkah pada menu tab ArcGIS Catalog, klik Geoprocessing, lalu klik Environments. Nah, lalu klik Workspace. Nah, di Workspace ini kita koneksikan di mana folder kita akan nanti disimpan lingkungan kerjanya. Nah, saya di Kabupaten Situbondo. Nah, untuk output coordinates kita pilih as specific below. Nah, lalu untuk WGS-nya kita klik tanda ini. Nah, di XY coordinate system kita pilih WGS 1984 UTM zone 49S. Nah, untuk Z coordinate system kita pilih WGS 1984, lalu klik OK. Nah, di sini sudah. Lalu terakhir kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah
membuat feature dataset untuk IG dasar dan IG tematik. Nah, selanjutnya kita akan membuat feature dataset pada IG dasar dan IG tematik yang akan dibuat masing-masing filter kelasnya. Nah, feature kelas untuk IG dasar terdiri atas peta dasar ADM, peta ibu kota ADM, peta jalan, peta jaringan sungai. Nah, caranya adalah untuk fitur kelas untuk IG tematik terdiri atas peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Tahapan yang dilakukan ialah klik kanan pada IG dasar, lalu klik New, lalu klik Feature Class. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog untuk New Feature Class. Nah, pada kolom nama isikan peta batas ADM. Nah, pada kolom alias kita isikan peta administrasi. Nah, untuk tipe poligonnya, untuk tipenya kita klik Polygon Features, lalu klik Next. Nah, pada kotak dialog New Feature Class bagian kedua itu pada field name diisikan dengan kabupaten. Nah, pada data tipe kita isikan teks. Lalu klik Finish. New Feature Class peta ibu kota ADM dan peta jalan juga peta jalur sungai. Seperti yang ditampilkan di slide berikutnya, untuk diisikan pada kolom alias, tipe, dan field name, juga data tipe. Untuk feature kelas lainnya pada filter dataset IG dasar dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti tutorial yang saya lakukan sebelumnya. Adapun untuk membuat feature kelas pada IG tematik, langkah ataupun caranya sama dengan membuat feature kelas pada IG dasar. Adapun langkahnya seperti yang terdapat di layar ini. Selanjutnya, untuk melengkapi field name pada tiap feature class perlu dilakukan pengisian atribut. Pengisian atribut dapat dilakukan dengan cara klik kanan pada Personal Geodatabase Kabupaten Situbondo. Kemudian pilih Properties. Nah, pada Database Properties, klik Domain. Nah, pada kolom domain diisikan dengan kemiringan lereng, klasifikasi lereng, intensitas hujan, klasifikasi hujan, jenis tanah, keterangan tanah, arahan, dan nama kabupaten. Pada kolom domain property, pilih file tipe teks untuk semua domain name yang telah diisikan. Selanjutnya pada code values untuk tiap domain dapat diisi dengan data sebagai berikut. Setelah domain selesai dibuat, kemudian klik apply lalu klik OK. Maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan domain dengan feature class yang telah dibuat sebelumnya. Pada feature dataset IG dasar, feature class yang diberi domain hanya peta batas ADM dan peta ibu kota ADM. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu buka feature dataset IG dasar, lalu klik kanan
pada feature class peta batas ADM. Lalu klik Properties. Pada kotak dialog Properties, pilih tab Fields. Pilih domain yang sesuai dengan field name. Lalu klik Apply OK. Setelah itu, untuk penggabungan domain pada feature class peta ibu kota ADM dapat dilakukan dengan cara yang sama. Penggabungan domain personal geodatabase ke feature class pada feature IG tematik dapat dilakukan dengan cara yang sama pada langkah ke-10 sebelumnya, yaitu dengan klik kanan pada feature class peta kemiringan lereng, lalu klik Properties. Nah, pada kotak dialog ini, Properties, masukkan domain yang sama dengan field name yang memiliki domain. Itu kemiringan lereng. Lalu klik OK. Semua feature class pada feature dataset IG tematik akan diberi domain. Setiap feature class akan diberi lebih dari satu domain sesuai dengan field name yang telah diisikan sebelumnya. Sekianlah tutorial membuat geodatabase dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.